Hari ini mungkin khusus ya, sore hari taklim kita yang kita bahas satu torekot lagi ya, torekot Qadariyah ya. Jadi subjudulnya amalan torekot Qadariyah. Garis besarnya bisa disebut apa? Bisa disebut ini ya. Tasawuf amali, ya. Babnya torekot Qadariyah. Ya. Kategori tentu masih perkara tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum talim kita coba amalkan, diikuti dulu 3 kali istighfar, itu adabnya. Nanti dijelaskan kenapa mesti begitu dalam talim kita. Lurus niat, ridha Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Diikuti la ilaha illallah ya. Ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Agak cepat 7 kali. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikuti ilaha diniyah asyolihi wa hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah
bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir dalam hati pasamu ya diikuti wa khususan arwahi Nur Abaruhia Ahmad Nuri Jawhari Muhammadin Sayyiduna Muhammad Nabiyunaka Hadurul Imani Mahdi Yu Kalifatir Radim wa khususan arwahi Juriyati wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat Al-Fatihah. Diikuti wiridnya, auratnya, Qadariyah. Salatan tunjina biha min jama'il ahwali wal afati wa taqbil lana bihaja mi al hajati wa tutahhiruna biha indaka ala darajati wa tubalighuna biha aksal gayati min jama'il khairati bil hayati wa badal mamati inna lajina yuba yunaka inna mayuba inallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatsa fa inna mayan kusu ala nafsihi wa man aufa bima ahada alaihulloha fasayutihi ajruna dimi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ali baitihi ajmain syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fisarkatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung kita ke talim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman allamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu al-manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da.
Husyahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik manhu hiya Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana huluhu Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladzi tamassaku Qur'an. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa wa'fu anna mana ya karim. Amma badu berdoa kita khusus untuk talim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim dan yang ditalimi dilancarkan talimnya dan diridai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul kurama para alim khusus Ikhwan akhwat PPL Prodi Afi. Prodi Afi anda nggak ngerti apa itu Prodi Afi ya? UIN Imam Bonjol. Karena zaman sekarang mainnya singkat-singkat aja ya. Apa sih Prodi Afi? Akidah dan filsafat Islam loh. Akidah dan filsafat Islam. Oh, akidah filsafat. Usuluddin berarti ya. Iya, kasih tahu lah kalau anda nggak tahu ya. Imam Bonjol ya. Imam Bonjol tahu itu. Yang andung talimi rahimakumullah semuanya dirahmati Allah kok. Hari ini kita memasuki taklim kita boleh dikata terakhir ya. Tapi kalau antum akhwat semuanya ingin mengikuti ajaran di sini silahkan aja. Tapi mengikuti jadwal yang sudah ditentukan di sini tentunya. Kalau sekarang antum ngalah. Ya, mursyid kita kan beliau ya, ngikuti jadwal beliau. Jam 7 ya, jam 2 ya. Kita harus mengikuti ya. Nah, terjadwal kan. Nah, itu akademis kan gitu ya. Adik-adik juga sebagai mahasiswa Ikhwan akademis kan gitu kan, nggak bisa buat jadwal sendiri kan. Udah Pak dosen nanti malam ya jam 8 kita belajarnya, kan nggak bisa kan, diusir antum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ajaran amalan Thariqat Qadariyah mementingkannya ya, prioritasnya khusus Qadariyah. Ini Qadariyah murni. Kemarin kan ada Naksabandiyah, ada Qadariyah, ada Satariyah. Satariyah udah, amalan Naksabandi belum. Yang Satariyah yang udah. Ya, Satariyah sudah ada di akhwat ya. Iwan ya. Udah ada itu amalan rutinnya ya. Nah, tinggal Satariyah sekarang. Nah, jadi ini murni. Satariyah murni, Qadariyah murni, Naksabandiyah murni. Beda itu. Tapi dalam amalan umumnya orang menggabungkan dua tarekat, Satariyah dan Naksabandiyah. Ya. Qadariyah wa Naksabandiyah. Umumnya Qadariyah bergabung dengan Naksabandiyah, makanya ada tarekotan yang paling populer di Indonesia, Qadariyah wa Naksabandiyah. Itu paling banyak, paling populer. Nah, di sini spesialisasinya ada 3. Satariyah, Qadariyah, wa Naksabandiyah. Ada 3, itu yang kita pahami karena kemampuan bapaknya itu. Makanya kalau adanya gimana nih amalan Samaniyah, bapak nggak tahu. Ya. Nah, amalan Sajaliyah bapak nggak tahu karena bukan nasab atau trah spesialis bapak yang bapak pelajari, kecuali kalau antum mau belajar. Nah. Jadi ajaran amalan Thariqat Qadariyah murni mementingkan kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan. Rendah hati, istilah syariatnya apa? Bahasa tadi, interaksi aja. Habluminanas, betul kan? Kasih sayang sesama makhluk, habluminanas. Nah, kita gabung. Kalau Thariqat Naksabandiyah, spesialisasinya kemana? Habluminallah. Makanya biasanya setelah habluminallah, habluminanas. Atau dibalik, habluminanas, wa habluminallah. Makanya digabung. Qadariyah wan Naksabandiyah. Begitu ulama-ulama lama. Paham ya? Jadi spesial. Pertanyaan nih. Enggak nanya. Yang susah-susah kok. Gampang. Naksabandiyah spesialisasinya kepada hubungan Allah. Qadariyah spesialisasinya kepada hubungan. Kalau Qadariyah wa Naksabandiyah jadinya
Pintar pulang. Udah selesai itu kajinya. Yang satu hablum minallah, yang satu hablum minanas. Sekarang pertanyaannya, kalau Sataria hubungannya kemana? Yang Ikhwan jangan ngomong, perempuan. Sataria. Antum kan tinggal di Sataria nih. Hablum minalam. Ada 3 ya, hubungan dengan alam. Maka orang Minangkabau baguru kapado alam, kaji tubuh, mikrokosmos kan. Ahwat kalau ke Syekh Burhanuddin Syataria digempur sama kaji tubuh. Pernah dengar kaji tubuh? Salawat dulang itu arahnya ke sana. Jadi kalau digabung 3, hablu minalam, hablu minannas, wa hablu minallah. Itu lu torekot ajarannya. Duduk ya. Udah selesai. Itu dia lengkap tuh kan. Udah sah tuh. Hablu minalam nggak ada, wa hablu binatang nggak ada. Nah itu termasuk makhluk kan ya. Ya. Hablu minalam, hablu minallah, hablu minannas, hablu minallah. Di puncak pato diikat. Oleh siapa? Oleh Syekh Burhanuddin. Namanya, ada yang tahu jawab? Gak apa-apa. Buka lo. Matanya kebuka lo. Mata itu kebuka. Apa? Matanya kebuka. Mata? Kebuka. Oh nggak apa-apa. Jadi kalau mata kebuka geser tempat. Geser ke tempat belakang. Nggak apa-apa. Tukar aja. Ganti. Nggak apa-apa, memang kebuka itu biasa. Itu dekat ibu, dekat ibu. Di sana ya. Nggak apa-apa. Nah. Pindah ke sana. Ya. Ya, tukar aja di sini. Tapi sebaiknya kosongin aja satu. Sebaiknya kosongin satu ya. Nggak apa-apa ya. Banyak aja istighfar, ngadep menyamping aja. Udah, ada lagi. Hablu minalam, hablu minanas, hablu minallah. Ya. Namanya siapa dia? Jadi ada 3 amalan. Yang dalam adat disebut apa? Kalau kaji adat. Kalau kaji adat apa namanya? Masa nggak tahu nih? Tali tigo sapilin. Di KB-nya di mana? Batu Sangkar. Puncak Pato. Itu orang torekot. Memilin 3 torekot tadi. Udah tahu sejarahnya ya. Jadi kalau ke puncak Pato nggak pacaran, nggak. Nah, maksudnya ada di situ. Ya. Tugu itu. Nah, kalau ditanya sama orang-orang apa ya, MUI kok nggak tahu ya, heran ya. Pernah dong tanya kok, nggak tahu dia. Ya. Masya Allah, berarti nggak kurang pelajari ya, ada dan kaitannya dengan torekot. Sampai di sini paham ya? Inti ajaran torekot Qadariyah. Hablu, ayo jawablah. Hablu minanas. Sataria hablu minalam. Nah, Naksabandi hablu minallah. Lanjut. Sudah itu bukan hablu minanas saja Qadariyah. Di samping mementingkan kasih sayang kepada sesama makhluk, rendah hati, menjauhi fanatisme keagamaan maupun politik. Itu khusus Qadariyah. Makanya orang-orang Qadariyah tidak pernah berpolitik. Ya. Nah. Ajarannya menekankan juga pada tauhid. Ya, menekankan kepada tauhid. Sudah itu tahara, penyucian diri dari nafsu dunia. Maka kuat sekali di Qadariyah itu ajarannya juhud. Pernah dengar kata-kata juhud kan? Itu diamalkan di torekot Qadariyah. Amalan torekotnya bermakomat. Makomat itu ada derajat.
diawali, catat, 1, taubat, 2, juhud, 3, tawakal, 4, syukur, 5, ridho, 6, sidik atau jujur artinya. Ada 6 makomat secara garis besar khusus ajaran apa nih? Qadariyah. Udah ya, kesimpulannya gitu. Pendiri tarekat Qadariyah Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, itu nama lengkapnya. Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, lahir 1077, wafat 1166 Masehi. Kalau ulama-ulama tarekat syariat menyebutnya, kalau ketemu bukunya sering tersebut Al-Jili. Pernah dengar Al-Jili? Ah, itu dia. Al-Jili itu Abdul Qadir Jailani. Nah, ini supaya paham ya, Iwan Akhwat. Al-Jili ini siapa ya? Nah, makanya zaman dulu juga udah ada singkat-singkat API, Prodi gitu-gitu kan. Ya, gitu. Ya, baru tahu kan? Al-Jili itu ternyata Abdul Qadir Jailani. Itu populer tuh, Al-Jili, 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 banyak kitabnya, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jelas Al-Jili ini seorang alim, seorang yang berilmu, jahit. Ya, jahit itu tuh bukan tukang jahit. Ya. Jahit itu hidupnya juhud, orangnya jahit, ya. Nah. Beliau dianggap oleh pengikutnya wali kutub atau kutubul aktab. Bahasa sananya kutubul aktab. Catat itu. Kalau umum wali kutub. Kutubul aktab itu derajat penghulu tertinggi. Kalau secara metafisis, secara umum Imamul Hunafa. Imamnya segala imam. Ada 3 makna. Wali kutub. Ya, sudah itu kutubul aktab. Sudah itu Imamul Hunafa. Ya. Sama, pengertiannya sama. Oleh pengikutnya disebut kutubul aktab. Ya, kalau oleh orang yang mengaguminya disebut wali kutub. Ya, kalau orang yang hobinya misalnya jalan-jalan, ya pakai macan putih, itu nyebutnya Imamul Hunafa. Ada yang pakai macan putih jalan-jalan, ya populer Pak. Gitu. Nah, besok antum jalan-jalan populer Pak. Imamul Hunafa. Beda-beda orang memahaminya. Jadi itu pendirinya. Beliau dikenal juga sebagai ahlul fikih. Pertama kali ahlul fikih. Dengan mazhab pertama kali Hambali. Pertama kali Syafi'i. Kemudian dia berubah mazhab menjadi Hambali. Kenapa? Karena mazhab Hambali banyak dihujat waktu itu. Maka diperintahkan dalam mimpi dan diminta oleh Imam Hambali beliau untuk pindah mazhab. Tapi tidak meninggalkan mazhab Syafi'i. Begitu sejarahnya. Jadi ceritanya dari sejarah ini agak keren-keren kalau cerita Abdul Qadir Jailani. Kalau tidak pandai memahami makna secara yang teriktibar menjadi klinik loh. Hati-hati nih, ya. Apalagi membaca menakibnya ya. Beliau pertama kali bermazhab Syafi'i, kemudian bermimpi didatangi Rasulullah SAW dan Imam Ahmad. Imam Ahmad meminta agar mazhabnya dibela. Maka Rasulullah memintanya pula berubah mazhab, membela mazhab Hambali. Maka beliau berganti menjadi mazhab Hambali. Kegemarannya yang berawal di bidang fikih, kemudian sejak bermazhab Hambali berubah menjadi ke ilmu tasawuf. Langsung rekod. Nah, kebiasaan sehari-harinya akhirnya melakukan amalan zikir zahar. Ya.
sangat sayang kepada sama makhluk. Bahkan perampok aja dikasih tahu letaknya duit. Nah, untuk mendalami riwayat hidup dari Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri tarekat paling awal Qadariyah, ya, Iwan Ahwad harus mengikuti manakiban. Apa? Pernah mendengar manakiban? Lihat aja di Kiai Mbah Dugul, banyak itu. Manakiban itu sampai 50 berapa? 4 bab, di sini udah tamat. Jadi sejarahnya, pengalaman spiritualnya, gunanya mencontoh pada kebaikan-kebaikan kehidupan ulama lama, itu artinya manakib, catat itu. Jadi manakib itu khas kajian Qadariyah, diwiridkan sampai diwiridkan. Sebenarnya intinya memahami sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejak itu ada manakib Imam Syafi'i, ada manakib-manakib yang lain. Karena arti manakib membaca sejarah ulama-ulama yang baik, ya itu dia manakib. Jadi nggak ada manakib Abu Jahal, manakib Ustadz Fauzi ada, ya. Ada ya, dia sendiri yang tahu gitu ya. Ke dia lagi gitu, nggak apa-apa. Kapan adik-adik yang gojlok dosen kan? Ya kan? Ini untuk memuliakan beliau kok. Ya. Karangan kitab yang paling keren ada 2. Catat. Bila perlu cari. Pertama, Futuhal Ghaib. Futuhal Ghaib judulnya, itu populer tuh. Sudah diganti apa? Bahasa ke bahasa dunia sampai bahasa Indonesia. Tolong dipahami, beli kitabnya. Futuhal Ghaib. Yang kedua, Al-Fathul Rabbani. Al-Fath Rabbani. Yang kedua. Itu aja. Ya. Selebihnya lebih cenderung kepada fikih. Ya, keren-keren fikih sekarang ya. Fikih dulu itu agak lebih ya. Kondisi waktunya berbeda pemahamannya ya. Nah. Jadi 2 itu yang paling penting, kan itu jarang. Futuhal Ghaib, Al-Fath Rabbani. Ya. Itu yang paling populer. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Selanjutnya, tarekat Qadariyah berkembang, berpusat, awal pusatnya Irak. Berkembang ke Syria. Catat itu. Tersebar berunutnya. Pertama Yaman, kedua Mesir, ketiga India, keempat Turki, kelima Afrika, terakhir Indonesia. Bungsu. Qadariyah itu terakhir ke Indonesia. Yang paling awal tarekat berkembang di kita siapa? Jawab. Syatariah. Ya, Arya. Yang paling bungsu Qadariyah. Ya. Itu sama dengan Naksaban bergabung. Ya. Asyambas, pelopornya Asyambas di Indonesia. Sambas di mana? Kota Sambas di mana? Kalau nggak tahu buat apa di HP. Kok pada diam nggak enak, nggak ngaji, mana males ya. Gak apa-apa sambil ngopi. Kalau kaki diem aja nggak enak, kayak dosen aja dong ya. Lanjut. Silsilah tarekat Qadariyah, nasab. Penting, catat itu. Orang yang bertarekat kalau tidak bernasab tidak sah, harus bernasab. Ya. Kalau dia nasabnya terputus, dia bonceng ke nasab orang yang mempunyai nasab, gitu. Sampai kalau di Minang tidak punya suku, bonceng ke suku orang lain boleh nggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Nah, ya, jadi antum boleh, jadi mursyid boleh, ya. Nah, tapi syarat mursyid yang benar adalah bernasab. Nasab dari Syekh Abdul Qadir Jailani, pencetus amalan tarekat Qadariyah, tarekat paling awal, 1 Allah Subhanahu wa taala jelas.
Usulnya kan Allah ya. Kedua, turun Jibril alaihissalam, jelas. Ketiga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, baru nasab juriyat nih. Nasab gen. Ya. Sebenarnya kita gen Allah juga ada, tapi sifatnya rohaniun kan? Nah, ya. Ada gen Jibril, ada. Makanya Jibril berhak mencabut nyawa, betul kan? Ya. Betul. Kemudian masuk Sayyidina Muhammad SAW. Ketiga itu. Keempat, Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Kelima, Sayyidina Hasan bin Ali. Keenam, Sayyidina Husain bin Ali. Ketujuh, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kedelapan, Syekh Muhammad Al-Bakir. Kesembilan, Syekh Imam Jafar Asy-Syadiq. 10, Syekh Musa Al-Kazim. 11, Syekh Ali bin Musa Ar-Ridha. 12, Syekh Ma'ruf bin Fairuz Al-Karki. 13, Syekh Syari Syakati. 14, Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. 15, Syekh Abu Bakar Asyibli. 16, Syekh Abdul Wahid Tamimi. 17, Syekh Abu Ar-Rafaz At-Tursusi. 18, Syekh Abu Hasan Ali Al-Hakari. 19, Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Makrumi. Ke-20, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti dari Rasulullah dia jatuh ke nasab ke-20. Yang duduk dari Syekh Syarif Hidayatullah ke Gunung Jadi ke berapa? Lihat di belakang tuh. Nah, itu ada di belakang. Nomornya ada itu. Nah gitu, itu yang bernasab. Oh gampang dibuat-buat latihan dong, dosa kalau dibuat-buat tuh. Nggak boleh ngebohong, nasab itu bukti otentiknya harus ada. Kalau antum ngebohong nasab, antum nggak bisa ngomong. Nggak bisa behit. Saya nggak boleh tanya ulama tarekat, kan di-share nih. Jadi nasab yang disebut tadi sah. Nah, amalan tarekat ada wasilah. 20 dibaca satu orang Al-Fatihah. Bayangin, lama nggak? Mabok amalan tarekat tuh. Sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke bawahnya. Kalau antum nongkrongnya di mana nih? Kelihatan dari sini. 21 Syekh Abdul Aziz. 22 Syekh Muhammad Al-Khattab. 23 Syekh Samsudin. 24 Syekh Safruddin. 25 Syekh Jainuddin. 26 Syekh Nuruddin. 27 Syekh Waliuddin. 28 Syekh Hishamuddin. 29 Syekh Yahya. 30 Syekh Abu Bakar. 31 Syekh Abdul Rahim. 32 Syekh Utsman. 33 Syekh Kamaluddin. 34 Syekh Abdul Fattah. 35 Syekh Murad. 36 Syekh Samsudin di Makkah. 37 terakhir Syekh Ahmad Khatib Syambas Ibnu Abdul Ghaffar. Wafat orang Indonesia, Sulawesi kan? Wafat beliau 1878 di Mekah. Itu dia. Nah, dari potongan ke atas ini ada orang Indonesia. Dari bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, cari sendiri. Kalau antum ada kakek antum di situ, antum berhak jadi mengikuti tarekat Sadariyah. Susahnya cari itu. Mau tahu? Takutnya nanti dapatnya sesi jenar, bro. Nah, itu susah. Cari nasab itu susah. Tidak mengandalkan runut sejarah. Ada itikaf, ada doa, ada observasi, ada baca karakter, ada ilmu firasat. Betul. Itu syaratnya. Jadi mau cari nasab. Bayar dong. Pergi dulu bayarin bensin. Kuburan kakek kamu di sana, mana? Di mana? Di Bukit Tinggi di mana? Ini dia. Dibaca doa dulu, tahlil dulu, ziarah kubur dulu. Baca karakternya dulu. Nenek-neneknya, wah mabok. Cari bukti berat. Yang duduk udah babak belur deh. Cari nasab dari pihak neneknya bonjol. Mabok itu. Ternyata kena galodo daerahnya. Sawalidi. Nggak ketemu. Susah. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi merugi kalau adik-adik Iwan nggak tahu runut di atasnya. Ya.
Kenapa? Bukan kaji klinik. Antum ada kan karena ada di atas. Iya kan? Berterima kasih kepada ibu bapak itu sebenarnya wajib. Makanya kalau doa antum ingin makbul, salah satu syarat, di samping selawat kepada Nabi, sebelum selawat Nabi, kirim Fatihah kepada orang tua. Kalau masih hidup, berbakti. Maka doa antum pasti makbul. Anu sebut pasti loh. Ini enggak. Mak saya nyinyia katanya. Wah ada PPT, jomblo lah taruh. Aja nggak boleh ya. Nah, ya udah Pak ya. Jadi kirim-kirim Fatihah itu kepada orang tua. Itu gunanya kita mempelajari nasab. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar pada tarekat Qadariyah, kalau andung menyebut wasilah itu tarikannya kemana? Khusus ke Qadariyah, bukan Naksabandi, bukan Satariyah. Kan sering andung baca. Nah, itu orang Indonesia yang membawa khusus tarekat Qadariyah. Dari bawah itu digabung. Syekh Al Mubarak tuh fotonya. Yang bawah. Nih, itu yang menggabung. Qadariyah wan Naksabandiyah. Nah, di Minang ada digabung kali dia. Naksabandi kali dia. Digabung ada. Sampai ya? Nah, kira-kira gitu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum andong kaji keajarannya? Udah pada pinter, nggak perlu. Alhamdulillah, andong nggak akan jawab. Ajaran tarekat Qadariyah, penekanan amalannya mementingkan kasih sayang. Tadi udah disebut kepada sama makhluk. Rendah hati, menjauhi fanatisme keagamaan maupun politik, menekankan pada tauhid dan pensucian diri atau tahara nafsu dunia. Cara amalannya melalui 1. Makomat tobat, 2. Makomat juhud, 3. Makomat tawakal, 4. Makomat syukur, 5. Makomat ribo, 6. Makomat sidik. Sidik itu makomatnya enggak sidik enggak. Hidup aplikasinya jujur. Jujur. Ya. Berat ya. Amalan secara ritual dari Qadariyah. Pertama, wirid atau aurat. Wirid atau aurat. Kedua, zikir dengan lafaz la ilaha illallah. Ini khusus tarekat Qadariyah. Waktu mengucapkan lafaz la ilaha illallah di jawiyahnya, bukan di masjid. Kalau masjid umum, dengan berdiri sambil seperti bersenam. Sampai pernah ngeliat di YouTube ada orang berdiri goyang-goyang. Itu Qadariyah. Jangan main bid'ah dulu lah. Itu metode. Ya, itu metode. Jadi yang kedua, amalannya ya, zikir dengan lafaz la ilaha illallah, berdiri sambil bergoyang seperti menari ya, mengepalkan tangan ke samping, ke depan, ke belakang, dengan siap dua-duanya ini ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, sambil berzikir la ilaha illallah, supaya putus ingatan yang lain kecuali hanya Allah, dan gerakan kita dikunci supaya jangan zalim tangan. Maksudnya itu. Sampai? Itu salah tuh kodornya kok. Ya. Nah, digabung sama Syekh Al-Sambas dari Syekh Mubarak menjadi duduk. Menjadi duduk. Sampai? Nah, tergabung dengan Naksabandi menjadi pegang nih. Itu tergabung dengan Naksabandi. Kalau yang aslinya Naksabandi gimana? Berdiri, tangan ke atas mengadah, tangan ke bawah menerima ilham, berputar. Namanya tarian halaqah rumi. Sampai pernah lihat? Itu Naksabandi asli. Kalau Qadariyah. Nah, sering ngelihat di YouTube yang kayak goyang-goyang. Apa jawaban antum?
Wah, kaji sase katanya. Anu nggak membela loh. Itu metode menahan supaya tangan kita tidak memukul sesama makhluk. Tahu, hablumi nanas. Kalau Naksabandi kenapa ke atas? Hubungan dengan Allah menerima ilham. Sampai berputar dengan tawaf. Udah paham maksudnya? Dua tarekat ini nih. Mau membid'ahkan orang. Jangan ya. Jangan dulu membid'ahkan, ada maksud. Setuju? Apalagi mengkafirkan. Gawat antum, bisa dosa. Berarti antum gak berilmu. Makanya kejar sejarah. Bayar. Mahal tuh ilmu tuh. Iya kan? Qadariyah, kepal tangan, Naksabandiyah, terima dari atas. Duduk. Hablu minanas, wa hablu minallah. Antum tanggung jawab loh, nyapain ini. Ada sandarannya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini. Itu amalannya 2. Dengan berdiri zikir jar. Kemudian membaca istighfar paling sedikit catat ketiga. 20 kali. Setelah itu sholawat 3 kali. Dilanjutkan membaca kalimat, melafadzkan kalimat la ilaha illallah dengan suara keras paling sedikit 140 kali. Setelah 3 kali tadi, kan antum suruhnya 7 kali, kalau enggak bisa sampai asar kan. 140 kali untuk person. Paling sedikit tuh untuk person ya. Dikerjakan setiap selesai sholat fardu. Sebelum antum ikhwan akhwat memasukin tarekat qadariyah, wajib dibaiat. Bahasanya talqin. Kalau tergabung namanya talqin, kalau khusus qadariyah namanya baiat. Namanya baiat tarekat qadariyah. Sang mursyid memberikan pengetahuan tentang adab baiat dulu sebelum dibaiat. Atau secara qadariyah Naksabandi disebut talqin sama. Kemudian menjelaskan akidah, tata cara ibadah, mengetahui halal dan haram karena spesifikasinya ke fikih biasanya dijelaskan itu. Mursyid memerintahkan kepada syalik. Syalik itu maksudnya antum nih yang akan mengikuti pejalan ruhani atau murid kalau disebut tarekat umum. Yang duduk mursyid atau guru atau dosen gitu ya. Memerintahkan setelah tadi sebelum ini untuk melakukan syarat pertama, taubat terhadap seluruh maksiat dengan cara taubatnya, caranya melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Catat itu. Sebelum dibaiat, diperintah dulu sama gurunya melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Syarat-syarat sholat taubat 2 rakaat nanti khusus. Ya kan? Nah, tunggu dulu. Nah, ada caranya. Setelah sholat taubat 2 rakaat, menghadap guru, duduk iftirasi. Tahu duduk iftirasi? Apa itu duduk iftirasi? Apa itu duduk tawaruk? Tanya Pak Ustadz. Nah, bagian dia nih. Nah, bagian dia. Jangan anu ya iftirasi. Tanya sama dia. Tawaruk sama dia. Kebalikan dari tawaruk, tanya sama dia. Dia udah tahu itu. Benar dia udah tahu. Nah, apa sih duduk iftirasi? Nah, kita mulai. Ahwat duduk iftirasi. Kasih tahu Ustaz. Duduk iftirasi. Kayak sholat. Ya, kayak sholat. Bukan tahiyat terakhir ya. Iftirasi itu sholat tahiyat. Bukan tahiyat tawaruk. Tahiyat terakhir. Nah, udah duduk? Sholat. Betul. Nyaman aja. Duduk dulu. Sudah itu robah duduk tawaruk. Agak cepat. Robah. Perempuan, laki-laki ikutinlah. Ikutinlah.
Ini langsung amalan. Iftirasi dulu. Sudah itu robah tawaruk. Setelah robah tawaruk, diperintahkan sama mursyid kebalikan tawaruk. Balik. Khusus untuk akhwat, kalau perut dalam keadaan kotor, sakit, lakukan 7 putaran seperti itu. Teng. Senamnya kayak itu, teng. Dengan syarat tangan kepal. Trak. Zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Robah seperti itu. La ilah. Berbareng dengan kepala aja. La ilaha illallah. Ini bukan ritual, memperbaiki postur. Sampai nggak nih? Insya Allah, kalau nggak sembuh ambil pisau cucu yang ngomong. Bayar itu maksudnya bukan minta duit. Ya. Sampai yang laki-laki boleh nggak? Boleh. Kandung kemih. Kalau bermasalah di bawah perut. Ambeien. Maaf ya, susah. Jengjerihen, bahasa Sunda tuh jengjerihen. Apa itu? Buang air kecil nggak lancar, pedih. Ya, perempuan laki gitu, jengjerihen namanya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini. Itu maksud dari torekot kodoriyah gini. Karena dosen antum ini larinya nanti minta ke inabah. Ayo, tasawuf wal inabah. Itu dia. Jadi semua amalan di torekot itu ada maksud secara asyifa. Pengobatan. Duduk ya. Jangan berdiri ya. Nanti diketawain. Berdiri itu mesti di lapangan. Nah ingat di masjid apalagi jangan dilakukan. Wah ini diajarin torekot di masjid kamu begitu. Pang. Sesat katanya nanti kan. Enggak. Itu di jawiyah. Di seperti ini jawiyah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah kalau ingin jelas lebih dalam yang misalnya jomblo pengen dapat istri ada amalan namanya hijib. Itu keren di Qadariyah. Banyak sekali di Qadariyah. Ya. Tapi ingat hijib tidak akan hidup kalau tidak tanya dan izin ijazah daripada ahlinya, apalagi yang tidak punya nasab sering blank. Ya, itu pentingnya. Ini bukan penting bukan promosi guru enggak. Ya, maka dalami ilmu. Dah, kita lanjut. Setelah duduk iftirasi menghadap kiblat di depan mursyid, jadi gini. Nah, nanti kan praktek. Saya beri yang disebut fatwa kepada Fauzi untuk memimpin torekot Qadariyah, khusus Qadariyah. Setelah sholat, Fauzi menghadap ke depan. Dia murid menghadap kiblat, tapi Fauzi membakang kiblat karena Fauzi ada amalan yang suruh menjadi khalifah. Sama dengan berdakwah di masjid. Pendakwahnya kan belakangin kiblat menghadap maklum. Nah, ini secara kodor. Ya. Jadi itu adabnya. Yang semuanya laki-laki perempuan duduknya iftirasi. Bukan baselo. Ingat itu. Itu amalannya, iftirasi. Ini kan enggak sudah sholat langsung baselo. Enggak benar tuh. Ya. Iftirasi aja. Ya. Menghadap kiblat di depan mursyid. Kemudian mursyid membaca Fatihah sambil menjabat tangan salik. Kalau person. Bukan gradual. Kalau gradual nanti dikasih tahu. Bagi wanita pakai selendang. Dipanjang itu selendang. Ya. Itu baiat. Kemudian guru mursyid berkata. Dan diikuti oleh salik. Start. Ikutin kata-katanya. Astagfirullah. Sama-sama. Serius ya. Ini udah masuk talqin. Duduknya iftirasi.
Ya ini gimana nih? Duduk iftirasi, adabnya kacau nanti. Ada maksud, iftirasi dulu. Ikutin ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ala la ilaha illallah. Hayul qayyum wa atubu ilaih. Artinya ya, dengerin dulu. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang hidup, yang kekal. Itu artinya. Kemudian mursyid memerintahkan kepada antum semuanya salik. Untuk taat kepada Allah. Menjauhi seluruh maksiat. Baik maksiat jahir, baik maksiat hati. Seperti dendam, ria dan sebagainya. Dan selanjutnya mursyid berkata kepada salik, diikuti. Ikuti ya. Ini kuncinya. Syaikhuna wa ustaduna. Ulang. Syaikhuna wa ustaduna. Asy-Syaikhu Abdul Qadir Jailani. Radituhu Syaikanili Watarikotan. Wallahu alam. Manakulu wakilun. Diulang ya. Syaikhuna wa ustaduna. Asy-Syaikhu Abdul Qadir Jailani. Radituhu Syaikanali. Watarikotan. Wallahu alam. Manakulu wakilun. Dengarkan artinya, maksudnya gini. Orang tua kami, guru kami, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya menyetujui. Dia sebagai orang tua bagi saya dan wali jalan bagi saya kepada Allah. Berarti antum sudah menyerahkan kewalian untuk menuju kepada Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian mursyid berkata, dengarkan dalam hati, tutup mata. Dengarkan kata-kata, tutup mata, tunduk aja ke tengah. Ya Wahidu, Ya Majidu, infahna min kabi nafhat khairon. Ya Wahidu, Ya Majidu, infahna min kabi nafhat khairon. Ya Wahidu, Ya Majidu, infahna min kabi nafhat khairon. Artinya, silakan buka mata. Wahai yang esa, wahai yang maha mulia, beri kami harumnya kebaikan. 3 kali. Itu nakkan baiat. Setelah itu, guru mursyid membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang baiat. Silakan duduk biasa semuanya, santai. Itulah dasar baiat dari Allah. Dasar dalilnya Quran surat Al-Fat ayat 10, dibaca Ikhwan. Itu dasarnya. Yang laki-laki yang baca. Catat itu, dasar baiat tadi Quran surat Al-Fat ayat 10. Referensinya gitu. Sudah di sana. Agak dipercepat ya, karena kita memasuki ya, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai 8. Al-Fat ayat 10. Innal ladzina Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janji, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Antum jelaskan. Tadi itu antum ditunjukin cara baiat adab torekot, belum memasuki ritual torekot. Kalau mau masuki ritual torekot harus ikhlas dari hati, karena ada punishment, ancaman. Tidak bisa main-main. Paham ya? Ini Quran. Perhatikan ayatnya nih ya. Ini kan sering dibaca kita waktu zikir. Makanya jangan heran kalau jemaah kita itu mada-mada, malanggar taruh. Bapak belur lah di luar. Bukan antum nyumpain. Dia udah minta sama Allah kan. Gini, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia, sudah berjanji baiat kepadamu Nabi Muhammad melalui wasilah turunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kuat kan dapat dua-dua itu kan. Kan bisa langsung ada gubernur aja harus melalui satpam kok, gimana nih? Ya kan? Pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Betul kan? Kan itu artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Ada begini, ada begini, ada begini. La ilaha illallah. Itu amalan gerak simbol. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya akibatnya buruk bagi antum. Pelanggaran itu hanya akan menimpa diri antum sendiri yang melanggar. Tidak berjamaah, itu militer namanya. Salah satu rame-rame kan. Nah, ini enggak, diri antum sendiri. Siapa yang menepati janji kepada Allah, maka dia akan menganugerahi pahalanya yang besar. Itu sebabnya sebelum baiat enggak bisa langsung. Harus ikhlas dari antum sendiri, karena ada ikatan batin langsung nasabnya kepada Rasulullah, langsung kepada Allah. Hati-hati itu. Udah paham ya maksudnya? Jadi ini karena antum PPL untuk menerangkan kepada masyarakat umum boleh. Tapi jelas kan? Tidak ada unsur sesatnya kan? Semua ada sandaran istidlal dalilnya kan? Sepakat? Ini bukan promosi. Antum pintar bro. Nah pertanyaannya dapat nih dari dosen. Kayak gini. Cepat lagi. Dibayar lagi dosen. Kenapa kayak ini? Makanya sebaiknya ngaji malam kalau ingin mendapat 3 tarekat. Ingat, metode jalan menuju kepada Allah itu yang dicari ridha Allah ada 73. Hati-hati itu. Beda-beda. Setelah itu, setelah membaca tadi, kemudian sang guru mursyid berkata kepada Saleh, dengarkan kalimat tauhidnya 3 kali. Masih baiat nih. Ya. Ucapkan la ilaha illallah sambil Saleh memejamkan kedua mata. Kemudian murid menirukan ucapan mursyid sebanyak 3 kali. Itu dilakukan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya.
Setelah itu mursyid memerintahkan kepada salik untuk memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah didengar, setelah itu mursyid berkata, apakah engkau menerima baiat ini? Harus diomong gitu, kayak zakat fitrah. Asyhadanya. Apakah engkau menerima baiat ini setelah dia melakukan zikir la ilaha illallah? Antum silahkan jawab. Biasanya kalau main-main mencoba kaku mulut. Itu yang terasa di sini. Yang duduk berapa tahun di baiat seperti itu? 4 tahun. Nggak percaya coba minta baiat kemari. Ayo, Qadariyah aja ya. Kalau tidak cocok ini dengan hati, dengan mulut, terkunci ini. Itu nggak semudah itu. Jadi paham ya? Nah, lanjut. Setelah umpamanya saya terima sah nikah dia. Tidak sama. Akad baiat tuh. Kemudian diulang oleh guru mursyid membaca Fatihah. Baru guru membaca Fatihah. Gurunya saja. Ya. Baca Fatihah. Itu istilahnya alhamdulillah lah. Yang pahalanya oleh gurunya itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Diarahkan, dikirim. Seluruh nabi, rasul, keluarga kemudian diulang oleh ini. Baru dibaca wasilah tadi, dirunut, dikirim Fatihah setelah baiat tadi. Jadi jika seorang mursyid memandang salik pantas untuk diterima dan sudah pantas layak, ditambah auratnya, wiridnya, ya, maka mursyid memerintahkan salik dengan wirid sebagai berikut. 1, catat. Itu setelah baiat. 100 kali zikir la ilaha illallah dengan metode tadi. Ya. Kedua, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Catat itu. Yang kedua. La ilaha illallah kan artinya tahu. Tiada Tuhan selain Allah 100 kali. Sudah itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Itu nggak digoyang-goyang, astagfirullah aja. Ya, itu artinya saya mohon ampun kepada Rob yang Maha Esa dan bertobat kepadanya. Itu maksud astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalim 100 kali. Yang ketiga itu, ya Allah berkahilah junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Keempat, terakhir tuh, tambahan aurat setelah kita dibaiat. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil 100 kali. Artinya cukup Rabbku sebagai wakil. Paham ya? Paham? Jadi putaran di tasbih itu sampai ujung ini. 100, tau nggak? Setar dari sini, tang sampai seluruh 100. Paham? Itu yang diamalkan adalah 4 metode setelah baiat. Ada pertanyaan sampai sini? Itu amalan selanjutnya. Apakah boleh sebelum dibaiat sekarang untuk mengamalkan ini? Boleh. Lihat aja keajaibannya. Itu aja jawabannya. Amalan tadi 100. Pertama la ilaha illallah. Kedua astagfirullahaladzim wa atubu. Ketiga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wasalim. Keempat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Banyak di Mbak YouTube itu tapi nggak tahu runutnya ya kacau. Nggak tahu maksudnya ya kacau. Selanjutnya, ketika mursyid memandang salik mampu, setelah ini mampu, dikontrol mampu, maka mursyid menambah beberapa wirid lagi. Tuh, naik makomat lagi. Membaca Al-Fatihah yang pahalanya dihadiahkan kepada mursyid. Baru. Fatihah misalnya kepada saya, kepada guru. Baru boleh antum ngomong itu. Seluruh
silsilah torekoh boleh dikirimkan Pak TH karena antum sudah dibaiat, sudah mengikuti wirid kedua. Digabung dengan wirid tadi. Sampai ya? 100, 100, 100, 100 jadi 400. Mana dasarnya? Referensi yang saya sebagai pentaklim sampaikan, ini catat referensinya. Kalau untuk buat laporan. Ittihad al-Akbar fi Syirah wa Nakib. Al-Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Hasani, Al-Kushaini wa Badu Masyahir. Juriyatihi Uli Al-Fadli wa Al-Matsiri. Tercatat yang paling pokok ajaran ini percis yang lu sampaikan pada halaman 276 277. Itu kitabnya. Kitab namanya panjang. Kalau mau dipotong, Ittihab al-Aqlbir fi Syirah wa Manaqib. Itu kitabnya. Referensinya itu yang disampaikan tadi. Duduk ya, Ustaz Fauji ya. Silahkan cari. Nah, kalau nggak dapat baru lapor kemari ya. Kitabnya ada di sini. Ayo. Nah, tapi Arabnya botak. Bacaan torekot Qadariyah murni lebih simpel, penjelasan keterangan, tutup kaji. Atau lebih pendek dari cara zikir torekot Qadariyah wa Naqsabandiyah. Lebih pendek, lebih simpel. Karena zikir torekot Qadariyah hanya zikir jahar Qadariyah saja, tidak ada kofi. Perbedaannya, Qadariyah tidak ada kofi, hanya jahar seperti tadi. Kekuatannya pada jahar, lebih cenderung kepada amalan. Sampai ya. Nah. Tanpa melakukan zikir ismudzat Naqsabandiyah, kemudian Naqsabandiyah digabung. Nah, itu ada di Naqsabandi. Urutan zikir Thariqah Qadariyah dari awal sampai akhir. Ingat, ini hanya zikir Qadariyah ya. Sekali lagi, Qadariyah ya. Zikir Thariqah Qadariyah adalah zikir nafi isbat, jahar. Ada terdengar, keras. Berzikir mengucapkan yang paling penting adalah ini. Mengucapkan tauhid, la ilaha illallah. Setiap selesai sholat fardu sebanyak 140 kali minimnya. Maksimumnya, pakemnya 165 kali. Catat itu. Sempurnanya 165 kali. Artinya amalan tarekat Qadariyah ini dalam satu hari, satu malam, 24 jam dilakukan sebanyak 5 kali. Zikirnya 165 kali. Dan tidak boleh diborong. Tahu, syarat Qadariyah tidak boleh diborong. Ya, catat itu. Maksudnya praktek zikir tarekat Qadariyah ini harus selalu dilakukan setiap selesai sholat fardu. Tidak boleh diborong, kumpulin, nggak boleh. Ya, karena mengajarkan istiqomah. Jika tidak bisa berzikir karena ada ujur, tahu ujur? Halangan. Arti ujur tuh halangan nggak tua. Ya, sakit, kan halangan tuh. Perjalanan, musafir, ujur namanya itu. Jika ada ujur, karena ada ujur, benar ujur ya, bisa dikodok. Tapi di tempat yang sama waktunya, duduk nggak? Tolong catat ya, di tempat yang sama. Ya, sudah itu, silakan kalau tidak paham tanyakan kepada saya sebagai pentaklim. Ya, mursyid. Jangan tanya kemana-mana, tolong dengarkan dulu. Jangan tanya kemana-mana. Ya. Berbeda dengan zikir Naqsabandi. Yang mana pada zikir tarekat Naqsabandi bisa diborong. Tahu nggak? Nah, itu perbedaannya. Nah, namun jika zikir tarekat Qadariyah harus dilakukan setiap habis sholat. Sekali lagi, kalau tidak paham perkara ini, tanyakan kepada guru mursyidnya. Soal ini, kalau ada guru mursyid di luar silahkan tanya yang lain. Jadi kesimpulannya, tata cara zikir tarekat Qadariyah adalah sebagai berikut. 1. Zikir tarekat Qadariyah dilakukan setelah selesai sholat berjamaah. Atau sholat sendiri. Setelah imam selesai berdoa. Jika sholatnya sendiri, maka bisa langsung dilakukan zikir Qadariyah. Ya. 2. Pertama kali mulai zikir tarekat Qadariyah langsung membaca istighfar tarekat.
Namanya istighfar toriko kodoriyah, yaitu astagfirullahaladzim 3 kali setelah sholat. 3 kali. Ketiga, setelah membaca istighfar toriko kodoriyah, kemudian membaca sholawat toriko kodoriyah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim 3 kali. Keempat, setelah selesai sholawat toriko kodoriyah dilanjutkan dengan zikir pembuka 3 kali. Namanya nafi isbat, yaitu zikir jahar membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah 3 kali. Untuk zikir pembuka ini, nafi isbat namanya, kalimat tauhid 3 kali ini ada ketentuannya, syaratnya sebagai berikut. Perhatikan supaya jangan salah. Pada lafaz la dipanjangkan dan kita tarik melalui dari pusar sampai ke otak. Perhatiin. Tunduk dulu. La, jalan nih. La-nya jalan nih. La, geser nih. Tap sampai otak. Paham? No. Dengan cara kepala kita diawali nunduk ke pusar. Pas membaca la, dipanjangkan sambil kepala ditarik dari pusat sampai ke atas. Jadi panjang la. Antum harus menghadap guru jika ingin paham gerakan ini. Duduk. Makanya guru menghadap ke murid. La. Pelan-pelan dulu. Ini 3 kali nih. Ya. Lalu pada kalimat ilaha. Ya. Udahlah nih. Jatuhkan ke arah kanan. Ilaha ke kanan. Paham? Paham ya? Nyanyian dong. Enggak, ini paling penting. Ilaha ke arah kanan. Jadi dari atas tadi kepala langsung dihantamkan ke dada kanan. Sambil mengucapkan jatuhnya ini. Jatuhnya cepat. La ilaha. Paham enggak? Ilaha. Ya, cepat jatuh dari la ilaha, la ilaha. Nggak nyampe tuh. Cepat jadi seragam. La ilaha. Jangan dipakai murni di Irak. Kalau pakai murni tuh berdiri nanti begini-gini tuh. Gerak-gerak muter-muter nanti. Duduk, kunci. Iftirasi dulu. Paham ya? Dikunci. Itu kelebihan dari Naksaban. Mengunci. La ilaha kanan. Artinya kepala dari pusat tarik ke atas otak terus tunduk ke kanan. Menghantam dada kanan sambil membaca ilaha. Lalu pada kalimat ilallah dijatuhkan ke arah kiri. Hati sanubari sebelah kiri. Dengan pukulan kulat. Ilaha. Tidak naik-naik 2 jari itu Naksabandi. Paham gak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naksabandi. La ilaha illallah. Beda kan? Qadariyah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu perbedaannya. Paham? Qadar dan Naksabandi begitu. Nah nanti amalan Ustadz Fauji menghadap ke depan setelah sholat fardu, setelah doa. Tolong perhatikan zikir itu. Jangan lari ke Naksabandi. Jangan lari ke Satar. Apa perbedaannya? Nanti malam dong jelaskan. Bayar. Mahal nih. Ini enggak. Berarti banyak salah selama ini. Diamin aja. Ya udah dijelasin lah. Kan repotnya. Kecil. Payah. Marah lagi. Capek. Bebusa tapi cuek. Bener kan? Wah, enggak, ini bercanda semua, jangan kaku. Udah ya. Jadi kalau diurut sebagai berikut, cepatnya.
Kepala dari tunduk ke pusat sambil membaca la sambil ditarik panjang ke atas, lalu kepada kepala tunduk ke dada kanan sambil membaca ilaha, dan kepala tundukkan lagi ke kiri sambil membaca ilallah. Praktekkan di depan guru mursyid agar lebih paham gerakan zikir pembuka nafi isbat itu. Itu runutnya. 5. Setelah zikir la ilaha illallah 3 kali, tadi hanya 3 kali. Ya. Yang itu tuh 3 kali. Tapi selesai dicontohkan oleh mursyid, paham ya? Nah, ya. Dengan cara seperti tadi, lalu kita lanjutkan zikir jahar kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 165 kali lepas. Mulai. La ilaha, lepas aja. Tonton aja sama mursyid. Enaknya mursyid nonton. Supaya dia jangan kabur. Percayalah banyak kabur. Nah di situ kalau mursyid itu peka. Ada orang tuh nonton yang aneh-aneh, terbuka hijabnya, ngelihat yang aneh-aneh, dia lepas tarik. Nah pertanyaannya, Pak Uji dia bisa narik nggak? Ayo. Kalau nggak bisa narik, antum kabur tuh, masuk ke dalam sumur tuh. Di tubuh antum ada makhluk lain, korin. Tahu korin? Kepanasan tuh. Aku nakut-nakutin ya. Enggak, rambutnya gitu. Jadi itu gunanya mursyid. Itu gunanya mursyid. Nah itu biasanya pas ada kotoran, jelek, dilepas tuh. Dilepasin. Lalu nggak di tempat tubuh ini, keluar. Yang sering kerasukan, yang ngeres, yang galau, semua habis tuh. Kalau gurunya bener, bukan kodor-kodor, kadar banyaknya tuh. Ya kan? Beres deh kalau dengan la ilaha illallah, nggak perlu ruyah-ruyah. Itu kelima ya. 165 kali. Makanya antum praktekin aja, insya Allah hati antum akan bersih, kesehatan antum akan bertambah. Sebanyak 165 kali paling sedikit. Biasanya kalau dengan putaran tasbih ya 2 putaran 200. Jadi ada tabungan. Nah, kalau nggak paham perkara ini, tanyakan kepada yang duduk atau guru mursyidnya soal tabungan ini. Terlalu panjang kalau dijelaskan saat ini ya. Intinya minimal 165 kali aja. Nanti tabungan-tabungan itu andung jelaskan. Setelah zikir jahar tadi selesai sebanyak 165 kali, lalu dilanjutkan membaca selawat. Penutupnya yaitu setelah selawat Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali. Penutupnya zikir tadi untuk person. Ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali saja. Tapi sebelum itu membaca selawat zikir Qadariyah. Setelah membaca selawat penutup tadi, lalu membaca Thariqat Qadariyah doanya, yaitu selawat munjiat. Doa Thariqat Qadariyah setelah selawat ada doa disebut selawat munjiat. Lalu bisa ditambah dengan doa-doa terserah antum. Doa lain. Atau hiji. Salawat munjiat adalah sebagai berikut. Catat. Itu wajib. Doa wajib penutup salawat munjiat adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jama'il awali wal afati wa taqdilana biha min al-hajati wa tutahhiruna biha min jami'i syai'ati wa tabawuna biha indaka ala darajati wa tabaliguna biha aqsal ghayati min jami'i khairati fil hayati wa badal mamati. Udah selesai kan? Itu salawat munjiat sering kita baca artinya. Nah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dengan salawat itu. Engkau akan menyelamarkan membantu kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan salawat itu engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan salawat itu engkau akan mensucikan kami dari segala keburukan. Dengan salawat itu engkau akan mengangkat kami ke derajat yang paling tinggi. Dengan salawat itu engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup dan setelah mati. Artinya itu bukan Tuhan, perantara untuk bisa mencapai kepada Allah, karena sering diperdebatkan. Ya, selawat munjiat ini. Membaca selawat adalah amalan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi. Dasarnya mana?
membaca selawat ini. Dasar zikir tadi ada, torekotannya ada, Al-Fatihah ayat 10. Selawat ini termasuk penutup dari zikir tadi. Hukumnya wajib, dasarnya Allah berfirman, Quran surat Al-Ahzab ayat 56, penutup kaji, silakan dibaca. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Setuju? Jadi syirik membaca selawat. Syirik enggak? Kata siapa? Quran. Quran dari? Itu sandaran dalilnya. Sampai ya. Jadi termasuk wajib ini dalam tarekat qadariyah. Selawat munjiat namanya. Pakai apalkan sama antum. Kalau antum sudah dibai'ah, antum sudah ditalkin, antum sudah diajarin, insya Allah makbul. Semua bisa dipakai. Yang belum punya istri, yang belum punya pacar, jangan. Ban serep nggak boleh di Islam. Pacar itu kan ban serep. Ya. Setelah membaca selawat munjiat, setelah selesai membaca doa selawat munjiat, diteruskan kita membaca tawasul. Tawasul. Jangan disamain dengan yang duduk. Yang duduk berbeda di depan. Ini amalan sendiri. Tapi nanti dijelaskan sama Ustadz ya. Itu boleh diamalkan di belakang. Selama beliau belum dibai'ah, tetap di belakang walaupun berjamaah. Paham ya? Nah itu. Jadi tawasul yang paling khas untuk individu. Iradoti Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya sudah itu. Umma illa masyaihi alaihi silsilatil qadariyati. Kalau pakai naksabandia gabung. Kalau pakai sataria gabung, karena ini qadariyah saja. Khususon li Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani wa Sayyidina Taifati Syufiyah Maulana Syekh Junaidi Al-Baghdadi Qadasarrahu Asrohuma Aziza. Amin. Amin. Al-Fatihah. Terakhir, summa ila arbahi abaina wa ummahatina walikafatil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al aya'i minhum wal amrat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan, dibolehkan tawasul kepada guru mursyid. Khususon si Adam nan bengek nan duduk kok Al-Fatihah boleh. Khususon guru bapak kamu boleh. Ya, itu tidak wajib. Tapi sebaiknya lakukan kepada orang tua dan guru-guru ngaji antum. Jadi yang paling penting kalau doa itu tadi di depan setelah doa tawasul, itu bedanya. Jangan tawasul dulu doa. Makanya selama ini diumpetin sebenarnya itu. Nah, kasihan untuk yang baru masih murni. Kalau yang udah tua biarin salah terus. Tawasul doa kapan sampainya. Didorong, mananya dorong. Kalau dorong mobil di depan di belakang.
Yang ngedorong di depan enggak. Makanya tawasul di belakang. Sampai kalau dia kuat punya mursyid di depan atau di belakang? Mursyid kan kuat di depan. Logika. Mau belajar tasawuf nggak ngerti ilmu logika kacau. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang baru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan insya Allah nanti yang bergabung zikir Qadariyah wa Naksabandiyah secara amalan. Yang paling enak digabung dengan Qadariyah dengan Naksabandi. Kalau Qadariyah ini agak berat sebetulnya ya. Nah, boleh dikata amalan ini bisa lari dari konsep-konsep yang disebut hidup secara modernis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.